Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di pekan pertama bulan November ini kita akan melakukan distribusi sembako seperti bulan-bulan sebelumnya. Kita akan melakukan distribusi melalui 2 tim distribusi dan 7 titik kumpul di Kelurahan Jatikarya, Jatisampurna, dan Lewinanggung. Untuk kloter pertama, kita akan masuk ke Masjid Al-Ikhlas, Jatisampurna, kemudian Masjid Silaturahim, Jatikarya, Masjid Darul Rahmah Jatikarya, dan Balai RW 090 Jatikarya. Kemudian untuk yang tim kedua, kita akan melakukan distribusi di Masjid Nurul Mukmin Jatikarya, Masjid Al-Hidayah Jatikarya, dan Sekolah Alam Qur'ani Lewinanggung, yang mana semua terdiri dari sekitar 600 mustahik dan 5 yayasan. Ya. Juga kita akan distribusi hingga ke TPU di Tapos. Ya, insya Allah kita akan lakukan pagi ini. Mohon doanya, kami haturkan syukron jazakumullah khair atas donasi dan zakatnya yang disalurkan ke Masjid An-Nikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah, maka ini kali kedua saya silaturahim di Masjid Mushola ini, ibu-ibu ya. Dulu pernah satu kali, mungkin beberapa tahun yang lalu. Ini yang kedua kali. Alhamdulillah kita semua diberikan sehat walafiat sehingga kita semua bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Karena ini adalah musola atau Masjid Al-Ikhlas, saya ingin berbicara mengenai Al-Ikhlas itu sendiri. Ada kisah ini sebenarnya. Di zaman Rasulullah itu, orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi itu rumahnya tidak seluruhnya dekat bu sama masjid. Ada yang dekat, ada yang jalan mungkin hanya sekitar beberapa menit, ada yang jalan itu sampai setengah jam, ada yang 1 jam. Nah itu ada satu kaum yang jauh sekali jaraknya dari Masjid Nabawi, sehingga di situ ada orang yang dituakan yang kemudian mengimami sholat di tempat tersebut. Kemudian terjadilah hal yang menurut orang-orang di situ agak aneh. Ini orang setiap kali sholat, setiap kali menjadi imam sholat, di rakaat kedua selalu membaca surat Al-Ikhlas. Kulhu itu lah ibu, selalu baca kulhu. Sekali dua kali enggak apa-apa lah gitu ya. Tapi tiba-tiba kok selalu baca kulhu. Lalu orang-orang bertanya, kenapa kamu selalu baca kulhu kalau sholat? Kenapa nggak baca surat lainnya? Lah saya senang kok sama kulhu ini. Dengan Al-Ikhlas ini saya senang sekali saya. Jadi saya selalu baca ini karena saya sangat senang dengan surat kulhu ini gitu loh. Lalu orang-orang diam dulu. Sampai berbulan-bulan begitu terus. Setiap kali mengimami sholat, baca Al-Fatihah, baca kulhu, terus menerus begitu. Sampai orang-orang ini ibaratnya dalam tanda kutip mungkin bosan kali ibu ya. Masa tiap hari dengerin kulhu terus gitu. Bosan kali gitu loh. Lalu mereka pun udah kita tanyakan ke Rasulullah, masa orang bikin ajaran sendiri seperti ini? Setiap kali selesai Al-Fatihah selalu baca kulhu begitu. Lalu orang-orang itu mengirim utusan ketemu dengan Rasulullah. Nah Rasulullah ini kan pemimpin bu ya. Kalau dia mendengarkan laporan dari bawah, dia pasti cross check. Dipanggil lah dia sama Rasulullah. Apa benar kamu setiap kali sholat itu membaca kulhu? Iya benar Rasulullah. Kenapa kau baca kulhu terus? Karena saya sangat senang dengan surat ini. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, surat ini akan membawanya masuk surga. Jadi perbuatan dia membaca kulhu itu dinilai sebagai amalan yang luar biasa, meskipun Rasulullah tidak pernah mengajarkan ini ibu-ibu. Kenapa? Kulhu itu suratnya sangat pendek sekali. Dia penutup Al-Quran. Kalau di depan kita baca ada Al-Fatihah, paling belakang itu kulhu ibu. Apa artinya itu? Semua amalan kita tidak akan mungkin diterima kalau tidak ada rasa ikhlas. Coba Abu lihat di surat kulhu itu apa ada kata-kata Al-Ikhlas? Tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di situ. Mana kata-kata ikhlasnya? Kenapa dinamai Al-Ikhlas? Karena kulhu itu meskipun suaranya pendek ini menjiwai seluruh Al-Quran. Karenanya jangan pernah kita remehkan bacaan-bacaan seperti ini. Kalau kita sungguh-sungguh sering membaca kulhu ini, ada suatu amalan setiap hari itu ada 3 surat yang dibaca. Surat kulhu ini, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ya. Jadi di awal itu Al-Fatihah, terakhir itu Al-Ikhlas. Jadi 3 surat ini adalah surat yang sangat mudah dihafal. Saya yakin seluruh ibu-ibu hafal surat ini. Baca ini setiap hari.
setiap hari kita baca, terutama ketika subuh-subuh itu dibaca atau ketika maghrib, 2 waktu ini insya Allah akan melindungi kita semua. Karena apa? Kita ini ibu-ibu ya, kita ini setiap hari ini selalu berhubungan sama banyak orang, berhubungan sama tetangga, sama orang di pasar, orang di mana-mana, tempat kita bekerja, kita berhubungan dengan orang-orang. Jadi kadang-kadang situasi itu membuat kita kadang-kadang ini, Bu, kadang-kadang kita nggak bisa nahan emosi, ya. Contoh, mohon maaf, misalnya kita sudah bekerja, kita pulang ke rumah. Ibu-ibu itu sebenarnya kan nggak wajib bekerja. Kalau bekerja sebagai sodakoh bekerja itu buat keluarga. Kita sudah bekerja, kita pulang ke rumah, kita masih masak. Kan udah capek Bu bekerja ya, bekerja capek, sampai ke rumah kemudian masak. Setelah dihidangkan kepada keluarga kita, mungkin suami kita, anak kita, lalu ada komentar, ini apaan sih masakan ini, rasanya nggak enak. Coba Ibu rasakan seperti apa. Kita sudah susah-susah masak, dia komentari makanan kita nggak enak. Kita mau gimana? Kalaupun marah wajar terjadi seperti itu. Ini kita selalu menghadapi seperti itu. Jadi ikhlas ini hati kita, di dalam hati kita. Kenapa kok nggak ada kata-kata ikhlas? Karena memang ikhlas itu nggak kelihatan, Bu. Nggak akan kelihatan ikhlas itu. Kalau orang mengatakan saya ikhlas, ya belum tentu juga ikhlas. Belum tentu. Ikhlas itu di dalam hati, tidak kelihatan. Makanya di surat Al-Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlasnya, Bu. Semua hanya apa? Kembali kepada Allah. Qul hu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua itu hanya Allah saja dari awal sampai akhir. Artinya apa? Kalau hidup kita itu kita kembalikan semua kepada Allah, itu kita ikhlas namanya. Kita kembalikan kepada Allah. Ikhlas itu seperti apa? Mohon maaf, kalau kita semua pernah, Bu ya, perut kita sakit, terus kita ke belakang. Setelah selesai, contoh kita ketemu sama teman-teman ini, tiba-tiba sebentar ya, saya ke belakang dulu, perut saya sakit. Setelah itu kita kembali ketemu teman-teman. Sekarang begini, ada nggak rasa kita bangga waktu kita balik dari belakang itu? Kita ceritakan, wah saya ke belakang begini-begini. Nggak ada, Bu, orang cerita seperti itu. Kita kan membuang sesuatu, membuang kotoran. Masa kita ceritakan ke orang-orang? Ikhlas itu begitu, Ibu. Kalau kita mengerjakan sesuatu, lalu kita merasa, oh nggak ada yang hilang nih, hati kita merasa tenang nih, nggak ada yang kita bangga-banggain ini, nggak ada kita bangga-banggain, itu berarti kita mendekati ikhlas. Mendekati ikhlas seperti itu. Saya sesungguhnya sulit mencari suatu perumpamaan ikhlas itu kayak apa sih perasaannya, kan dalam hati kita, Bu, seperti orang buang air besar. Kembali lagi, nggak ada orang nggak ikhlas tuh buang air besar, Bu. Coba kita tanya siapapun itu pasti lega rasanya. Kita kembali dari belakang, rasa kita apa? Lega. Ikhlas tuh begitu. Kita berbuat baik pada orang, kita berbicara yang baik kepada orang, hati kita itu apa? Nggak ingin kita ungkit-ungkit itu. Kalau kita ungkit-ungkit itu, siapa tahu ada rasa bangga dalam hati kita. Kalau kita ada rasa bangga, jangan-jangan kita tidak ikhlas seperti itu. Ingat, Ibu, ikhlas ini hal yang paling penting dalam hidup kita, ikhlas ini. Orang, Bu, boleh saja ilmunya tinggi, sekolahnya tinggi, tapi nggak ada ikhlas, nggak akan bisa sampai ke surga, Ibu. Nggak akan bisa sampai ke surga. Orang bisa saja, Bu, hartanya banyak, kelihatannya amalnya banyak, tapi nggak ikhlas, nggak akan bisa dia masuk surga. Nggak akan bisa, Bu. Sehingga ikhlas ini berlaku buat semua orang. Contoh nih misalnya, Bu. Contoh misalnya pekerjaan kita menyapu di terakhir misalnya, kita ikhlas, itu amal yang luar biasa loh, Bu. Contoh kenapa? Rasul mengatakan salah satu tanda iman itu apa? Menyingkirkan duri dari jalan. Itu tanda iman itu. Lah ini nggak cuma duri loh, Bu. Kita sapu, kita bersihkan.
Kalau sampah disapu, orang-orang yang tinggal senang nggak? Senang Bu hatinya. Kelihatan nggak kerjanya Bu? Nggak kelihatan kerjanya itu. Maka jadi amal yang sangat besar ini. Nggak perlu kita, misal contoh kita nyapu, lalu kita, Bu tadi saya nyapu loh, ketemu lagi, Bu kemarin saya nyapu loh. Ibu-ibu tidak pernah misalnya bekerja begitu, tidak pernah bilang seperti itu. Maka ini insya Allah mendekati ikhlas seperti itu. Kita bantuin orang, ya, bantuin orang masalah, mencuci baju atau apapun. Itu kalau kita tidak ungkit-ungkit itu jadi suatu ikhlasan, maka ini amal ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah Bu, ada seorang wanita ini sampai Rasulullah mengatakan dia tuh masuk surga. Padahal mohon maaf Ibu, orang ini pekerjaannya apa? Dia itu pelacur Ibu, seorang pelacur. Diampuni Allah, dimasukkan dalam surga. Amalnya apa sih amal dia itu? Kok istimewa sekali amalnya itu? Dia tiba di suatu sumurnya dalam, di situ ada anjing Ibu. Anjing itu kehausan. Lalu apa? Lalu dia lepas sepatunya. Lalu dia berusaha keras mengambilkan air dari sumur itu, lalu diberikan minum kepada anjing itu. Ikhlas hatinya. Dan dia ikhlas. Maka anjing itu bisa minum sampai hausnya itu hilang. Rasulullah diberi wahyu Allah kejadian ini. Ini sudah membuat wanita itu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Statusnya tidak lagi menjadi pelacur. Allah memberikan hidayah kepada dia. Tapi amal inilah yang membuat dia masuk surga. Ikhlasnya itu loh. Jadi jangan pernah kita meremehkan amal kita. Jangan sampai kita meremehkan amal kita yang kecil. Jangan pernah. Siapa tahu Ibu, yang menyelamatkan kita itu hanya sepotong kue yang kita berikan pada orang lapar loh. Siapa tahu seperti itu. Siapa tahu kita ada masalah itu karena kita ikhlas pada suami kita. Siapa tahu kita masuk karena kita ikhlas sama anak-anak kita. Siapa tahu kita karena kita ikhlas sama istri kita. Siapa tahu kita masuk karena kita ikhlas sama siapapun yang bicara tentang kita. Ada lagi kisah Ibu. Orang ini sahabat Nabi. Dia kalau sholat di masjid terlambat Ibu, enggak di depan, di belakang barisnya itu. Bukan baris paling depan, enggak di belakang barisnya itu. Di belakang barisnya. Ya. Dia datang ke masjid belakang. Tiba-tiba Rasulullah bilang ke sahabat, lihatlah orang tadi yang sholat di belakang itu calon penghuni surga. Kalau Rasulullah bilang begitu pasti benar sudah. Orang di belakang Rasulullah dia itu ahli surga, masuk surga dia itu. Oke, semua orang diam saja. Hari berikutnya orang itu datang lagi. Lalu apa? Tiba-tiba Rasulullah setelah selesai semuanya, selesai sholat, setelah zikir, Rasulullah bilang, kalau kalian mau melihat ahli surga, lihatlah orang tadi. 2 kali Rasulullah bilang itu. Lalu hari yang ketiga orang itu datang lagi. Rasul mengatakan setelah saya sholat lagi, kalau kalian ingin tahu penduduk surga, lihatlah orang itu. Rasul langsung bilang sampai 3 kali dia menjamin orang itu masuk surga, pasti masuk surga. Lalu ada seorang sahabat yang penasaran dengan orang ini. Apa sih amal orang ini kok sampai Rasul bilang sampai 3 kali dia penduduk surga itu loh. Ya, kemudian orang itu sahabat Nabi yang lain ini ke rumah dia mencari alasan supaya bisa tinggal di situ selama beberapa hari. Dia ingin melihat apa sih amal orang ini yang membuat dia begitu tinggi di harga Rasulullah SAW. Dia tinggal di situ beberapa hari. Satu, dia tidak melihat orang ini berpuasa sunnah, nggak pernah puasa sunnah. Ya, kalau puasa Ramadan pasti Bu ya, puasa sunnah itu kan tambahan. Tidak pernah puasa sunnah. Dia juga tidak melihat orang ini tidak rajin membaca Al-Quran. Kedua. Yang ketiga, orang ini juga tidak rajin sholat tahajud. Ini kan amalan yang besar Bu, kita tahu. Nggak pernah dikerjakan dia, biasa aja, sampai rumah biasa. Ya, sampai rumah waktu tidur kemudian tidur gitu ya, bangun lagi. Sampai akhirnya sahabat ini tidak menemukan amal yang istimewa pada orang ini.
Lalu akhirnya dia bertanya, wahai sahabatku, aku sesungguhnya mendengar Rasulullah berkata tentang dirimu seperti ini dan seperti ini. Dan aku sudah tinggal di sini beberapa hari dan aku tidak melihat amalmu yang istimewa, nggak lihat sama sekali. Apa sesungguhnya amalmu yang istimewa? Sehingga Rasulullah mengatakan kamu itu penduduk surga. Kalau orang sudah dijamin masuk surga, Ibu, nggak ada lagi yang bisa mengalahkan itu. Orang itu dijamin ketika Rasulullah masih hidup, dikatakan 3 kali. Lalu orang itu menjawab, aku sebenarnya yang seperti kamu lihat, tidak lebih dan tidak kurang. Ya seperti ini aja amal saya. Nggak ada lain lagi, nggak ada, ya ini saja. Lalu saking putus asanya sahabat ini, karena kan begini Bu, sahabat ini hanya melihat amal yang besar itu ya yang dikatakan Rasulullah, sholatnya rajin misalnya, sering puasa sunnah, sering baca Al-Quran, itu kan amal-amal yang besar Bu. Dia nggak melihat itu, orang ini nggak ada amal yang besar ini, gimana bisa Rasulullah mengatakan dia penduduk surga. Lalu setelah itu ya sudah kalau gitu saya pamit. Nah begitu mau pamit, oh iya tapi ada satu hal yang saya kerjakan ini. Apa itu? Aku ini selalu mendoakan seluruh umat muslim dimanapun berada. Selalu doain mereka. Setiap hari aku maafkan kalau ada orang berbuat tidak baik, aku maafkan dia. Jadi hidupnya tuh Bu tidak ada dendam sama sekali. Hatinya tuh luas sekali, ikhlas sekali, apapun kejadiannya, alhamdulillah. Kejadian ini alhamdulillah. Lalu setiap kali dia mau tidur, dia selalu mengingat-ingat yang terjadi hari ini. Kalau ada orang salah, dia maafkan dengan hati yang ikhlas. Lalu saya bilang, oh inilah ternyata amalmu yang luar biasa. Ingat Bu, tidak ada amal yang besar, tapi di amalan hati Bu, ikhlas hatinya itu ternyata membawa ke surga. Amalan hati ini. Jadi memang amalan hati ini kenapa? Amalan hati ini sulit sekali kita lakukan Bu. Coba contoh misalnya, kita kadang-kadang disekiti orang, lalu kadang-kadang kita membalas, kenapa nggak balas? Ya masa dia gitu terus? Kan udah 3 kali, 4 kali, masa saya diam aja sih? Sabar kan ada batasnya, kan gitu ya. Sabar kan ada batas. Sabar tuh nggak ada batasnya, nggak ada batasnya sabar itu, nggak ada batasnya sabar itu. Sampai ada orang Yahudi Bu, orang Yahudi itu tiap hari itu disuapin Rasulullah, disuapin bubur atau nasi begitu, makanan di sana ya. Lalu tiba-tiba suatu saat, tapi setiap kali habis disuapin, orang ini selalu menjelek-jelekan Nabi, menjelekkan Rasulullah. Rasulullah begini, begitu, begini, jelek-jelekan terus, dan itu semua fitnah tidak benar. Tapi ternyata Rasulullah selalu memberi dia makanan setiap hari. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar tahu kegiatan Rasulullah ini, bahwa Rasulullah selalu memberi makan pada orang Yahudi yang sudah tua dan buta, orang itu Bu, buta. Setiap kali memberi makan Rasulullah kunyah dulu supaya lembut baru diberikan ke orang itu. Maka Abu Bakar ini karena dia ingin mengikuti apa yang dikerjakan Rasulullah, dia datang ke tempat itu. Dia kunyah-kunyah makanan itu, diberikan pada orang tua yang buta itu. Tiba-tiba orang buta itu tahu ini bukan orang biasa ngasih dia makan. Kenapa? Karena waktu dimasuk itu masih agak kasar Bu makanannya itu. Dia bilang, kamu bukan orang biasa datang ke sini. Kenapa begitu? Tanya Abu Bakar. Karena orang biasa datang ke sini itu kalau menyuapku makanan itu sudah halus, sudah aku tinggal telan saja. Kalau kamu enggak, kamu masih kasar, kamu pasti bukan orang yang sama. Lalu Abu Bakar mengatakan, iya benar, memang aku bukan. Karena orang yang biasa menyuapi kamu sudah meninggal. Maka Yahudi ini karena peristiwa itu, lalu dia masuk Islam. Orang yang dia jelekkan bukan hanya berhari-hari Bu ya, sampai berbulan-bulan lama sekali, itu ternyata orang yang selama ini menyuapin dia makan. Setiap kali dia cerita Rasulullah gini, Rasulullah tertawa saja. Rasulullah tertawa saja, nggak pernah mengatakan kalimat yang jelek sekalipun. Tetap datang, tetap menyuapin dia, sekalipun tidak pernah. Sampai akhirnya
Rasulullah meninggal, orang tua bahwa ternyata orang yang selama ini selalu dia jelek-jelekan adalah orang yang menyuapi dia makan setiap hari. Coba ibu, kalau kita mau mencontoh orang, contoh Rasulullah ini. Rasulullah ini orang yang sangat komplit sekali, sangat komplit sekali Rasulullah ini. Jadi ikhlas ini kita tanam dalam kita. Insya Allah saya akan selalu ikhlas dalam setiap amal saya. Ibu-ibu masak di rumah ikhlas itu jadi sedekah yang luar biasa. Ibu-ibu menasihatin anak untuk berbuat baik dan itu dilakukan dengan ikhlas, itu luar biasa. Ingat ibu, kalau kita nasihati orang jangan pernah tidak ikhlas. Kadang-kadang bu, anak kita nakal bukan karena nggak kita nasihati, tapi mungkin waktu kita nasihati kita kurang ikhlas, tapi marah kita nasihatin dia. Kalau kita marah nasihatin nggak akan sampai bu. Yang sampai ke hati itu hanya ikhlas saja. Kalau marah kita nasihatin, orang itu juga malah marah sama kita. Akhirnya anak itu tambah lama tambah bandel. Kalau kita ikhlas bu, ikhlas akan sampai ke hati dia. Ya, jadi mari kita lihat hati kita bahwa apapun pekerjaan kita, apapun amal kita, sedikit atau banyak, kita harus pastikan kita ikhlas itu amal itu. Ikhlas seperti apa? Seperti orang buang air besar, tidak pernah kita ungkit-ungkit bu. Kita lega rasanya hati kita. Dan kita amalkan setiap hari kita membaca 3 surat pendek itu. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah ini akan memberi kita penjagaan setiap hari. Baca pagi dan sore. Setiap hari jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa ibu. Karena terlebih-lebih ibu, kita ini hidup saat ini di posisi akhir zaman. Akhir zaman. Salah satu tanda-tandanya sekarang banyak sekali tanda sudah keluar. ada pohon kurma bu di hadis Rasulullah. Salah satu tanda akhir zaman itu apa? Kurma di Baisan tidak akan pernah berbuah lagi. Baisan itu tempat di Arab bu. Sudah sekian tahun sampai sekarang ini kurmanya sudah tidak berbuah. Pohon kurma di Arab tapi tidak berbuah. Itu Baisan. Dan itu setelah tanda-tanda akan muncul banyak tanda-tandanya. Makanya kita itu harus berhati-hati. Alhamdulillah kita dianugerahi Allah, agama Islam ini agama yang paling benar. Maka kita harus isi itu dengan sesungguh-sungguhnya. Amal kita harus seikhlas-ikhlasnya. Tidak perlu amal banyak, yang penting ikhlas. Ikhlas ini akan menjadi kunci kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat Rasulullah tadi, dia hanya suka membaca surat Al-Ikhlas ini setiap rakaat kedua. Rasul mengatakan itu jaminan dia masuk surga. Ibu-ibu sekalian, demikianlah yang mampu saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi kalau kita masuk masjid ini, musola atau masjid Al-Ikhlas, kita tahu hati kita harus ikhlas. Karena ikhlas itu akan menjadi kunci dari seluruh kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni seluruh kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kita hidayah, petunjuk, sehingga kita akan lebih baik dari hari ini, lebih dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, dan lusa lebih baik dari yang akan datang. Demikian mari kita tutup dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.